Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tianti Silviningrum. Saya adalah dosen sekaligus dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik di FK Unsud. Pada hari ini, saya dan kedua dokter muda akan mendemonstrasikan One Minute Preceptor. One Minute Preceptor merupakan salah satu metode pembelajaran yang diterapkan pada pendidikan dokter tahap profesi. One Minute Preceptor terdiri dari 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah Get a Commitment, yang kedua adalah Proof for Supporting Evidence, yang ketiga Teach General Rules, yang keempat Reinforce what was done right, dan yang kelima Correct the Mistakes. Selamat pagi Mbak. Pagi dok. Namanya siapa? Nama saya Sari dok. Sari. Mbak Sari usianya berapa? 17 tahun. 17 tahun. Kalau alamatnya? Alamatnya Purwokerto Timur. Oh gitu, saya lupa, saya perkenalan dulu ya, saya Tianti Silviningrum. Oke, Mbak Sari ada keluhan apa? Ini dok, saya tuh muncul jerawat di pipi. Lama-kelamaan kok nyebar ke dahi, lalu ke leher-leher gitu ada dok. Oke, jadi saat ini keluhannya hanya jerawat ya. Baik, nanti saya periksa sekilas sebelum nanti dilanjutkan oleh dokter muda ya. Siap dok. Mbak Sari, saya minta izin periksa keadaan kulitnya ya. Jadi saya mau lihat tuh kondisi jerawatnya. Lumayan juga ya Mbak. Ini juga yang merah, ungu. Ya, oke. Oke Mbak Sari, tadi sudah saya periksa kondisi jerawatnya ya. Nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh dokter muda Rafli. Dia akan menanyakan lebih banyak tentang jerawatnya Mbak Sari. Oke, Mbak Sari nggak keberatan ya? Boleh dok. Selamat pagi Mbak. Iya pagi dok. Perkenalkan saya Dr. Rafli yang sedang berjaga di Poli pada pagi hari ini. Dengan Mbak siapa? Saya Sari dok. Umurnya berapa tahun ya? 17 tahun. 11 tahun. Mbak Sari datang ke sini, ada yang bisa saya bantu Mbak? Ini dok, saya punya keluhan jerawat di pipi. Awalnya di pipi aja dok, tapi lama-kelamaan nyebar dari dahi, terus ke leher juga. Sejak kapan itu ya? Sejak 3 bulan yang lalu dok. Iya. Oh iya, izin tanya, kalau misalnya Mbak Sari mau menstruasi, itu tambah parah nggak jerawatnya? Sepertinya iya dok. Kalau di keluarga sendiri, ada yang punya masalah jerawat? Keluarga, oh iya kakak saya dok, kayaknya dulu pernah jerawatan banyak gitu. Kalau dari kosmetik sendiri, apakah Mbak Sari pakai? Biasanya sih keseharian saya pakai bedak dok, pas berangkat sekolah. Oh, kayak foundation gitu ya? Iya. Oke, kalau untuk makanan gimana Mbak? Apakah Mbak makan banyak lemaknya seperti gorengan atau coklat gitu? Nah iya dok, saya tuh suka banget gorengan, apalagi manis-manisan saya juga suka dok. Oh, gini. Baiklah kalau begitu, sini saya izin untuk periksa Mbak sebentar ya. Mungkin kurang nyaman, tapi akan saya usahakan dengan senyaman mungkin. Ya boleh dok. Apakah Mbak setuju? Setuju. Oke Mbak, saya sudah cuci tangan. Mbak saya izin rekam TTV-nya dulu ya, tanda-tanda vital. Silahkan dijepit di ketiak. Ya. Lalu ini saya ukur tensinya. Oke, suhunya normal ya, 36,8. Untuk tensinya juga normal Mbak, 120/80. Tadi nadi dan kecepatan bernapas Mbak juga sudah saya hitung. Itu juga normal ya, 20 sama nadinya tadi 80 gitu. Selanjutnya saya akan memeriksa jerawat yang ada di muka Mbak. Selain di situ, di bagian badan lain ada nggak Mbak? Nggak ada dok. Nggak ada ya, berarti hanya wajah aja ya. Oke, saya izin menginspeksi kulit Mbak. Oh iya, ada papul dan pustul di muka Mbak ya. Oke. Baik Mbak Sari, tadi sudah saya periksa. Nah ini hasilnya akan saya sampaikan terlebih dahulu ke supervisor saya. Nah sekarang mohon Mbak Sari tunggu dulu ya di depan sebentar. Oke dok. Baik, sekarang kita masuk ke tahap pertama dari One Minute Preceptor, yaitu Get a Commitment.
Dokter Rafli, tadi sudah melakukan pemeriksaan ya dari anamnesis sampai pemeriksaan fisik ke pasien ya. Jadi menurut Dokter Rafli, pasien tadi diagnosis dan masalahnya apa? Oke, menurut saya pasien tadi menderita acne vulgaris. Tahap kedua dari 1 minute preceptor adalah proof for supporting evidence. Jadi menurut Dokter Rafli, pasien tadi menderita acne vulgaris ya. Oke, bisa dijelaskan alasannya apa sampai Dokter Rafli menegakkan diagnosis acne vulgaris? Baik, karena pada saat anamnesis dok, saya menemukan bahwa Nona Sari adalah seorang wanita usia 17 tahun dan muncul jerawat 3 bulan yang lalu. Lalu terdapat faktor risiko yang saya identifikasi dalam Nona Sari. Itu yang pertama, penggunaan kosmetik, lalu juga memberatnya akne saat menstruasi, lalu juga ada riwayat penyakit keluarga, lalu juga dari Nona Sari suka makan makanan tinggi lemak dan juga coklat. Dan yang terakhir dari pemeriksaan fisik, saya mendapatkan di kulit wajah Nona Sari ini ada papul, pustul, serta komedo tanpa ditemukan adanya nodul maupun kista. Untuk tahap ketiga dari 1 minute preceptor yaitu teach general rules. Kalau dari apa yang sudah disampaikan Dr. Rafli, saya lihat sudah cukup komplit ya. Tapi kalau misalnya menegakkan diagnosis acne vulgaris, tentu akan lebih tepat kalau menyertakan derajatnya. Untuk derajat acne bisa menggunakan beberapa klasifikasi ya, tapi salah satunya bisa pakai klasifikasi dari Cunliffe. Kalau misalnya lesinya kurang dari 10 bisa termasuk ringan, di mana lesi yang dominan adalah komedo, sampai nanti derajat yang paling berat yaitu ditemukan nodul, kista, seperti yang tadi disampaikan Dr. Rafli kan tidak ada ya. Oke, jadi kalau menurut Dr. Rafli, untuk acne vulgaris yang diderita oleh pasien tadi derajatnya apa ya kira-kira? Kira-kira dari yang dokter jelaskan mungkin acne vulgaris derajat sedang. Oh gitu, baik. Untuk tahap keempat, reinforce what was done well. Dr. Rafli, kalau saya lihat hasil anamnesis dan pemeriksaan fisiknya sampai tadi diagnosisnya sudah cukup lengkap gitu. Dan menurut saya itu udah bagus ya, Dr. Rafli udah menanyakan faktor risiko, kebiasaan-kebiasaan yang bisa mempengaruhi perberatan acne vulgaris, itu semua sudah komplit ditanyakan. Menurut saya itu bagus ya. Dan bisa diterapkan untuk pasien-pasien yang lain, jadi tetap digali faktor risiko dari keluhan-keluhan yang disampaikan. Tahap kelima dari 1 minute preceptor yaitu correct the mistakes. Baik Dr. Rafli, dari apa yang tadi sudah benar dilakukan oleh Dr. Rafli, ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Yang pertama terkait dengan riwayat pengobatan yang sudah dilakukan oleh pasien. Saya lihat tadi belum ada di laporan yang disampaikan Dr. Rafli ya. Kemudian karena acne vulgaris ini terkait juga dengan faktor stres, sepertinya tentang kegiatan atau apa yang sedang dialami oleh pasien sehingga menimbulkan stres belum digali lagi oleh Dr. Rafli. Oke, jadi sekarang saya minta tolong Dr. Rafli untuk menemui lagi pasiennya, lengkapi apa yang tadi masih kurang sebelum nanti kita tentukan terapi yang tepat untuk pasien tersebut. Bagaimana? Baik dok, akan saya lakukan. Baik Nona Sari, saya izin menanyakan lebih lanjut ya tentang keadaan Nona Sari saat ini. Untuk Nona Sari sendiri, apakah sudah pernah berobat di tempat lain? Pernah dok, waktu itu saya dikasih salep clindamycin kalau nggak salah. Oh, terus obat apa lagi selain itu yang dikasih? Udah dok, itu aja. Oh iya. Udah. Lalu untuk terkait aktivitas Mbak Sari itu gimana? Apakah sibuk atau stres? Iya dok, saya kan SMA nih, lagi kelas 3. Keseharian saya ya belajar, nyari itu universitas gitu, saya overthinking. Oh ya, overthinking ya? Ya baik, nanti Mbak Sari saya izin untuk berikan terapi, terutama untuk perubahan gaya hidup. Nah, nanti untuk terapi kulitnya sendiri akan diberikan langsung oleh spesialis dermatologi, venerologi, dan estetikanya. Baik, seperti itu. Apakah Mbak Sari berkenan? Iya, boleh dok. Oke. Halo Mbak Sari, ketemu lagi ya. Oke, tadi sudah dilakukan pemeriksaan secara lengkap ya oleh Dr. Rafli, dan tadi juga sudah banyak informasi yang disampaikan oleh Dr. Rafli.
Nah, ini benar ya kalau Mbak Sari baru diberikan clindamycin oles saja ya? Iya dok, benar. Dan belum ada perubahan ya? Belum untuk sejauh ini. Oke, dan selama ini Mbak Sari tidak punya alergi obat ya? Nggak ada. Baik, saya akan resepkan obat untuk jerawat yang diderita oleh Mbak Sari. Nanti silakan ditebus di apotek. Seandainya ada keluhan dengan obat yang saya berikan hari ini, tolong dihentikan dulu dan segera kontrol ke sini ya. Mbak Sari, saya tadi sudah menyampaikan akan memberikan resep obat ya. Tapi saya ingin menjelaskan ke Mbak Sari kalau jerawat yang diderita oleh Mbak Sari itu faktor yang mempengaruhinya banyak. Jadi selain obat-obatan yang akan saya berikan nanti, saya minta tolong untuk gaya hidup Mbak Sari diubah ya. Jangan terlalu stres, kurangi makanan yang berlemak-lemak seperti gorengan, santan-santan gitu ya. Dan yang manis-manis seperti coklat juga dikurangi ya. Jadi nanti diharapkan jerawatnya segera membaik dengan pemberian obat dan perubahan gaya hidup yang lebih baik. Oke, cepat sembuh ya Mbak Sari. Makasih dok. Demikian video yang berisi demonstrasi 1 minute preceptor. Semoga video ini bermanfaat untuk semua dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.